Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dengan NIM 22030550101 dari kelas A, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 2203055020111. Jadi, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit menular yaitu SARS atau sindrom pernafasan akut berat. Nah, adapun poin-poin penting yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu apa itu SARS, penyebab SARS, gejala SARS, diagnosis SARS, serta pencegahan SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. Nah, gejala awalnya mirip dengan influenza tetapi dapat memburuk dengan cepat. SARS pertama kali ditemukan di Guangdong, China pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi di awal tahun 2003. Nah, penyakit ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Menurut laporan yang dirilis WHO mengenai penyebaran SARS pada tahun 2003, ada sebanyak 8.098 orang di seluruh dunia yang terkena SARS dan 774 orang diantaranya meninggal dunia. SARS merupakan penyakit menular. Penularannya dapat terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita SARS saat bersin ataupun batuk. SARS disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus yang dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV. Nah, coronavirus sendiri merupakan kelompok virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan. Saat terinfeksi virus ini, penderita akan mengalami gangguan pernafasan ringan ataupun berat. Nah, para ahli menduga bahwa virus penyebab SARS berasal dari kelelawar dan luwak. Virus ini kemudian bermutasi menjadi virus baru yang bisa menular dari hewan ke manusia dan antar manusia. Nah, virus SARS dapat menginfeksi manusia melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan air liur penderita SARS yang batuk atau bersin, menyentuh mulut, mata, atau hidung dengan tangan yang sudah terpapar percikan liur penderita SARS, serta berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan penderita SARS. Nah, seseorang juga dapat tertular SARS jika menyentuh barang yang terkontaminasi oleh tinja penderita penyakit ini, terutama apabila penderita tidak mencuci tangan dengan bersih setelah buang air besar. Nah, selain itu, penyebab lainnya bisa karena penyakit apapun yang secara langsung ataupun tidak langsung yang melukai paru-paru, diantaranya pneumonia, tekanan darah yang sangat rendah atau shock, terhirupnya makanan ke dalam paru atau menghirup muntahan dari lambung, beberapa transfusi darah, kerusakan paru-paru karena menghirup oksigen konsentrasi tinggi, emboli paru, cedera pada dada, overdosis obat seperti heroin, metadon, propoxifen atau aspirin, trauma hebat, serta transfusi darah terutama dalam jumlah yang sangat banyak. Gejala SARS biasanya muncul 2-7 hari setelah seseorang terinfeksi virus SARS-CoV, tetapi biasa juga muncul 10 hari setelahnya. Gejala infeksi virus ini biasa bervariasi pada tiap orang, tetapi secara umum akan muncul gejala berupa demam, umumnya lebih dari 38 derajat, batuk, sesak nafas, tubuh mudah lelah, penurunan nafsu makan, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, diare, mual, dan muntah. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, gejala SARS mirip dengan gejala flu, tetapi dapat memburuk dengan cepat. Pada sebagian besar kasus SARS akan berkembang menjadi pneumonia, yaitu peradangan pada kantung udara di dalam paru-paru. Selain itu, penderita SARS juga dapat mengalami kekurangan oksigen pada sel dan jaringan tubuh, atau biasa disebut dengan hipoksia. Untuk mendiagnosis SARS, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien,
riwayat bepergian ke wilayah endemik SARS, dan riwayat kesehatannya. Nah, setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan tanda vital yaitu suhu, frekuensi pernafasan, tekanan darah, dan denyut nadi, serta pemeriksaan toraks atau dada. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah pasien terinfeksi SARS atau tidak, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes darah. Nah, pada pemeriksaan ini, dokter akan mengambil sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium. Tes darah bertujuan untuk mengetahui jumlah sel-sel darah secara umum, mengukur kadar elektrolit, dan mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah atau analisis gas darah. Nah, tes darah juga dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antibodi sebagai respon tubuh terhadap masuknya virus penyebab SARS. Yang kedua yaitu pemindaian. Nah, dokter akan melakukan ronsen dada untuk melihat kondisi paru-paru pasien. Melalui ronsen dada, dokter dapat mendeteksi tanda pneumonia atau paru-paru mengempis atau kolaps. Nah, dokter juga bisa melakukan CT scan untuk mendeteksi gangguan pada paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu kultur dahak. Nah, kultur dahak dilakukan dengan mengambil sampel dahak atau lendir dari hidung atau tenggorokan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan virus penyebab SARS pada sampel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tes RT-PCR. RT-PCR dilakukan untuk mendeteksi RNA virus SARS pada sampel darah, dahak, urin, atau tinja pasien. Nah, tes ini dilakukan 2 kali untuk memastikan pasien terinfeksi SARS. Bila Anda mengalami gejala mirip SARS, lakukan beberapa langkah berikut untuk mencegah penyebaran SARS ke orang lain. Yang pertama yaitu segera ke IGD rumah sakit untuk menjalankan pemeriksaan dan perawatan. Yang kedua yaitu hindari kontak jarak dekat dengan orang lain. Beritahu keluarga ataupun teman untuk tidak menjenguk dulu sampai 10 hari setelah gejala hilang. Yang ketiga yaitu kenakan masker dan sarung tangan, terutama bila ada orang lain di sekitar, untuk menurunkan risiko penularan ke orang lain. Yang keempat yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Lalu setelah buang tisu ke tempat sampah. Bila tidak ada tisu, tutup mulut dan hidung dengan lipatan siku. Lalu segera cuci lipatan siku dan lengan dengan air dan sabun. Yang kelima yaitu jangan berbagi penggunaan alat makan dan minum dengan orang lain, serta cuci pakaian terpisah dari pakaian orang lain. Yang terakhir yaitu rutin cuci tangan, terutama setelah menutup mulut dengan tangan saat bersin dan batuk, dan setelah dari toilet.